Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Gulam Sarwar dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang layanan cloud computing. Pertama-tama sebelum kita masuk, kita harus mengenal layanan cloud computing. Pada teknologi berbasis cloud, semua data berada dan disimpan pada server yang dapat diakses melalui jaringan internet. Begitu juga dengan aplikasi atau software. Artinya, kita tak perlu lagi melakukan instalasi aplikasi pada perangkat kita. Sebagai gantinya, kita hanya perlu terhubung dengan internet untuk mengakses data dan menjalankan aplikasi yang berada di dalam cloud. Jenis-jenis layanan cloud computing. Cloud computing memiliki layanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Sebelum menggunakan teknologi cloud, akan lebih baik apabila kita mengetahui dan memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenisnya. Ada 3 jenis layanan cloud computing, yaitu infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Kita masuk ke jenis layanan cloud computing yang pertama. Yaitu yang pertama saya bahas adalah infrastruktur as a service atau IaaS. Layanan cloud jenis IaaS ini pada dasarnya adalah fisik kotak server dan komputer virtual. IaaS menyediakan perusahaan dengan sumber daya komputasi meliputi server, jaringan, storage, dan ruang data center. Untuk karakteristiknya sendiri, karakteristik dari infrastruktur as a service ini meliputi sumber daya tersedia sebagai layanan, biaya bervariasi tergantung konsumsi, layanan sangat scalable, banyak pengguna di satu perangkat, organisasi tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur, dan yang terakhir dinamis dan fleksibel. Dalam infrastruktur as a service ini juga memiliki keuntungan. Dengan kita menggunakan layanan IaaS ini, kita tak perlu lagi membeli perangkat komputer fisik dan juga memikirkan pengelolaannya. Kabar baiknya lagi, IaaS ini memungkinkan kita untuk melakukan konfigurasi komputer virtual tersebut secara mudah, cepat, dan praktis. Misalnya, jika komputer virtual menampung data lebih dari kapasitas yang tersedia, kita bisa menambahkan RAM atau storage dengan cepat. Lalu di balik keuntungannya itu, infrastruktur as a service ini memiliki kerugian juga. Ya, kerugian yang pertama, mengurus sendiri OS-nya, keamanan, aplikasi, dan database. Karena kebanyakan penyedia layanan infrastruktur as a service ini menyediakan server dan jaringannya saja. Contoh layanan infrastruktur as a service. Contoh populernya adalah DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service, Cisco MetaCloud, Microsoft Azure, dan Google Compute Engine. Kita masuk ke layanan cloud computing yang kedua. Yang kedua ini yang saya bahas adalah platform as a service. Platform as a service pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Hal-hal yang dapat dilakukan pengguna layanan platform as a service ialah membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Yang masuk ke karakteristik PaaS atau platform as a service. Karakteristik dari platform as a service ini meliputi yang pertama, dibangun di atas teknologi virtualisasi, sehingga sumber daya dapat dengan mudah ditingkatkan atau diturunkan seiring perubahan bisnis kita. Yang kedua, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi. Yang ketiga, dapat diakses oleh banyak pengguna melalui aplikasi pengembangan yang sama. Yang terakhir ada mengintegrasikan layanan web dan basis data. Kita masuk ke keuntungan platform as a service. Keuntungannya itu meliputi pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana, hemat biaya. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan perangkat lunak. Yang keempat, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Yang terakhir, migrasi lebih mudah ke model hybrid. Kita masuk ke kerugian platform as a service. Kerugian pada platform
as a Service ini ada di fitur keamanan, di mana fitur keamanannya ini ialah menggunakan keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan kepada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kita harus tetap memperhitungkan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Kita masuk ke contoh layanan platform as a service ini ada Amazon Web Service, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google Apps Engine, Apache Stratos, dan OpenShift. Dan kita masuk ke jenis layanan cloud computing yang terakhir, yaitu software as a service. Software as a service adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh vendor pihak ketiga. Software as a service ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Karakteristik software as a service ini meliputi yang pertama, dikelola dari lokasi pusat, di-host di server jauh. Yang ketiga, dapat diakses melalui internet. Yang keempat, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak. Keuntungan software as a service ini sendiri ialah pengguna layanan hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintain, karena hal tersebut merupakan servis yang disediakan oleh penyedia layanan. Untuk kerugian software as a service ini adalah 1. Interoperabilitas, 2. Kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi, 3. Kurangnya kontrol dan keamanan data, yang terakhir keterbatasan fitur dan performa. Untuk contoh layanan software as a service sendiri ini adalah Google Apps, ada Docs, Spreadsheet, dan lain-lain. Yang kedua ada Office 365, dan yang ketiga itu ada Adobe Creative Cloud. Sekian penjelasan layanan cloud computing menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.